legendaris yang dibenarkan, ya, yang dibenarkan oleh karena Kristus Yesus. Kan begitu. Siapa yang membenarkannya? Apa? Ya Kristus Yesus yang dibenarkan. Di mana Yesus membenarkan orang-orang non-Yahudi itu, di mana dalilnya? Itu ayatnya, makanya saya bilang coba Bang. Itu ucapan Paulus, dengarkan saya. Nah, makanya saya itu bilang, ucapan Yesus. Sorry. Dulu, Bang, ya, itu ya, bernarasi dulu Bang. Anda ke gereja. Oke, dengar. Itu ucapan Paulus untuk jemaat dia yang ada di Efesus. Tuyul. Kumaki juga kau kan, karena kau bodoh, sedeng. Itu ucapan Paulus untuk jemaatnya dia yang ada di Efesus. Bukan untuk ente. Sudahlah itu bukan dari Yesus. Sudahlah itu dari Paulus. Sudahlah itu bukan untuk Anda. Itu hanya untuk jemaatnya yang ada di Efesus, kota Efesus. La haula wala quwata illa billah. Susah kali dibilang. Surat Efesus itu ditujukan kepada orang-orang yang ada di Efesus, bukan orang yang ada di Indonesia. Kalau kita berbicara dengan surat-surat Paulus, surat Paulus itu tidak ada bercerita tentang orang Indonesia. Semua surat Paulus itu dituliskan untuk orang-orang yang ada di luar daripada Indonesia. Contoh Efesus ini. Efesus ini itu Paulus tuliskan khusus untuk orang-orang yang ada di Efesus, bukan untuk Anda. Paham ya? Bukan untuk orang Indonesia, Paulus itu. Itu makanya aku bilang, orang Kristen ini mengambil sebuah buku yang diperjualbelikan, mengatasnamakan Katolik, mengatasnamakan Kristen. Lalu ketika ada orang yang menulis di dalam, entah itu Yesus, entah itu Paulus, orang Kristen merasa kalau tulisan itu untuk dirinya. Paulus itu menulis surat Efesus itu di tahun 57 sampai tahun 50, sekitar tahun 59. 57, 59, dia menulis surat Efesus ini. Itu yang perlu Anda pahami. Ya. Sehingga Anda juga harus mendudukkan tuh, kepada siapa surat Efesus itu ditujukan. Kepada jemaatnya dia yang ada di Efesus, bukan yang ada di Indonesia. Suratnya Paulus kepada orang-orang yang ada di Efesus sana ditujukan kepada orang-orang yang ada di Efesus sana. Kamu pula yang merasa bahwa Paulus itu sudah menulis surat untukmu. Sehat nggak itu? Sehat nggak itu Anda? Saya nih kirim surat untuk orang-orang yang di Papua. Anda orang Batak. 2000 tahun kemudian Anda baca surat saya itu. Lantas Anda mengatakan, oh ajarannya Paulus begitu baik. Dia menulis surat dan mengatakan di Efesus 3 nomor 6. Pret! Apa gunanya kau coba hidup di zaman modern kalau otakmu belum berfungsi? Apa gunanya kau menjadi orang dewasa kalau masih imut-imut, otak kau itu imut-imut? Coba kau baca Efesus 1, nomor 1. Kepada siapa surah Efesus itu Paulus tujukan? Kepada jemaat yang ada di Efesus. Baca itu dalil. Paulus menuliskan antara tahun 57 sampai 59. Efesus itu. Dan bukan ditulis surat Efesus itu untuk orang Indonesia. Camkan itu, wahai Kristen-Kristen di Indonesia. Camkan itu. Ya. Jangan kalian itu merasa, oh ini surat Paulus ditulis untuk kita. Untuk kita apaan? Surat Paulus itu untuk jemaat yang ada di Efesus. Lagian yang ku minta bukan jaminan Paulus. Yang ku minta jaminan Yesus. Gugur lagi. Gugur lagi. Gugur lagi, gugur lagi. Ayo silakan naik lagi. Yang lain. Naik lagi. Kalau masih mau. Kau tempatku meminta. Kau tempatku berharap. Naik lagi si koplak. Otak udang.
kau bilang kau plat. Tunjukkan kebenaranmu. Tunjukkan kebenaranmu, bro. Ini kita berbicara mengenai keselamatan Kristen. Maskermu buka dulu. Harusnya kamu itu bangga. Harusnya kau itu bangga. Diberi ruang untuk menjelaskan keselamatan dalam agamamu. Mana keselamatan itu? Mana? Naik lagi temanmu tadi. Pengikutnya Paulus katanya. Naik lagi tadi. Dibawa lagi Efesus. Padahal Efesus itu ditulis untuk orang-orang yang ada di Efesus. Kau tahu Efesus itu di mana? Kau tahu? Tunjuk dulu Mas. Efesus itu di mana? Jelas ini. Efesus itu di mana? Efesus itu di mana? Masker itu di mana? Nggak berani. Efesus itu di mana? Seseorang yang paling hebat nggak berani buka masker. Efesus itu di Turki. Di Turki bukan di Indonesia. Nggak berani buka masker. Di Turki. Efesus itu di Turki bukan di Indonesia. Paulus menulis surat untuk jemaat yang ada di mana? Di Turki. Di Turki. Bukan yang ada di Indonesia, tuyul. Paulus itu menulis surat untuk jemaat yang ada di Turki, Efesus, bukan untuk kalian. Yang saya minta jaminan keselamatan dari Yesus, malah kau bahas masker, tuyul. Ini komal disimak ribuan manusia. Kesempatanmu menunjukkan bukti Kristen itu agama yang dijamin keselamatannya dari Yesus. Kau naik di sini, kau tunjukkan jaminan keselamatan Yesus untuk kaumnya Bani Israel. Ada lagi tadi, Paulus lagi yang dibawa-bawa untuk orang yang ada di Efesus Turki. Aneh kalian ini, memang aneh. Halo juga bang, silakan. Jadi kalau yang dibilang si Muhammad itu sama siapa? Nabi Muhammad itu ketika dia berbicara, itu berbicara untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas. Kamu bertanya, aku jawab. Doktrin kan? Enggak doktrin kan? Iya kan? Enggak didoktrin kau baca Alkitab. Loh, enggak. Tapi yang perlu kau pahami adalah bahwa dengar. Yang perlu kamu pahami, umat Islam itu memahami Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Ayo. Iya. Sedangkan di agamamu, Yesus hanya mengatakan seruannya kepada Bani Israel saja. Gimana dong? Masukku, Bang Rema. Gini, kan kau baca Alkitab lahir dari Kristus sendiri, kan nggak didoktrin kan? Lah, saya minta kamu yang menjelaskan. Saya minta kalian yang menunjukkan, bukan saya yang menunjukkan kalian. Sebagai anak-anak dewa, anak Theos, tunjukkan pesonamu dong. Pesonamu mana? Ketika saya tanya mana jaminan keselamatan untuk orang-orang Kristen, non-Yahudi. Temanmu tadi menunjukkan Yesus berbicara dengan Yahudi. Yang satu menunjukkan surat Paulus untuk orang yang ada di Turki, Efesus. Apa nggak sedeng itu? Saya minta jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen. Orang-orang non-Yahudi, mana jaminannya, di mana tertulis? Gini pertanyaanku. Mana? Jawab dulu pertanyaanku. Jawab dulu. Kelahiran Yesus itu, kan kau udah baca Alkitab, kau Muslim kan? Iya. Kelahiran Yesus sama seperti itu, Yesus juga Muslim. Apa? Kau ngomong ke apa kau? Paling buruk. Jangan emosi lah. Emosi, gara-gara bromu. Tolol kali kau. Islam ini memang tolol semuanya. Kalau kami tolol, maka kami akan seperti you. Orang lagi berbicara dengan muridnya, lu yang merasa orang itu bicara samamu.
Pantatmu yang gatal, gigimu yang kau garuk. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kau nggak pakai ini. Kamu nggak mau menyembah Tuhan. Kau cuman mau itu santai, dijamin surga, nyanyi-nyanyi. Tapi kau nggak mau nyembah Tuhan. Kau menggunakan Yesus itu supaya apa? Supaya ada yang nebus dosa lo. Kamu nggak mau datang kepada Tuhan itu sendiri. Kamu pingin ada tumbal. Itulah kau. Ayo silakan teman-teman, selamat malam. Diskusi yang baik-baik, minta data kasih data. Halo, selamat malam. Ya bang, malam Sudah. juga. Iya, Katolik Protestan? Ya Muslim bang. Ih, mantap kali, Bah. Ada yang ingin disampaikan? Orang baca buku, ya kan? Setelah baca buku, ada tokoh yang diceritakan di sana. Yang baca merasa dirinya kan gangguan. Nah, naik lagi nih, si kopla ini. Manusia tak berakal, naik lagi. Ayo buktikan. Apa lagi? Apa lagi? Ayo buktikan. Apa? Bukti apa? Bukti apa? Bukti apa? Kau bukti apa? Apa? Bukti apa? Kenapa? Kamu ribut dengan saya secara fisik? Hah? Kamu ribut dengan saya fisik atau apa ini? Orang diskusi baik-baik kok malah kau ribut sama masker. Kalau kau sudah tak berdaya dengan agamamu, kau keluar dari agamamu, kau ateis sana. Kau nyembah ulekan aja, ulekan, kau nyembah ulekan. Daripada kau menyembah sesuatu yang tidak menjamin keselamatan, mending kau nyembah itu. Ulekan. Lucu ente. Emosi kayak gitu. Mukanya emosi. Emosi dia. Mukanya sudah ungu kayak pisang rebus gitu. Maksa kali kau senyum. Maksa sekali kau senyum. Terpaksa kali kau senyum. Sakit kali hati kau. Yesus tidak menjamin kau keselamatan. Yesus tidak menjamin kau keselamatan. Kau marahnya sama aku. Kau marahnya. Yesus tidak menjamin kau keselamatan. Marahnya sama aku kau. Yesus tidak menjamin keselamatan samamu. Marahnya sama aku. Aneh kau ini. Aneh kau. Emosi kau kan. Kita minta jaminan keselamatan. Sebagaimana umat Islam dijamin keselamatan. Iya kan? Nah sekarang saudara Kristen mana jaminan keselamatannya dari Yesus? Jangan kau bawa dalil di mana Yesus sedang berbicara kepada muridnya. Itu bukan kalian, itu muridnya Bani Israel. Bedakan kalau orang lagi ngomong sama Bani Israel dengan ngomong sama kalian. Contoh nih, saya kasih buku ya. Ini saya punya kitab nih. Bahasa Ibrani. Aku buka nih kata pengantarnya di sini kan. Nah, aku buka di sini kata pengantar. Aharon, Elet, Kafer, Kemisi, Yaakov, dan seterusnya. Saya baca lah ini kan. Terus di situ berbicara mengenai Yakub kepada saudaranya. Nah, Yakub mengatakan misalnya, saudara, jika engkau ingin umur panjang, jikalau kau mandi gunakanlah sampo sangsil, sebab tiada kemilau seindah sangsil. Nah, akhirnya saya, Yakub berkata kepadaku, aku umur panjang harus pakai sampo sangsil katanya. Dia ngomong sama aku, datanglah aku samamu. Mana, coba. Sejak kapan kau Yakub bicara samamu? Ini coba kau baca dalam kitabku. Ini kau baca dalam kitabku. Loh, itu kan Yakub sedang berbicara dengan saudaranya yang hidup sesama dengan dirinya, toples. Tapi kan ini bukuku.
Aku kan beli di Gramedia ini. Berarti buku ini punya aku. Ketika Yakub berbicara kepada saudaranya, berarti Yakub bicara sama aku. Lu mau apa? Ini bukuku, ini kitabku. Itu namanya sedeng. Kalian itu cuma nggak mau aja nyembah Tuhan. Kalian itu bukan orang bodoh, kalian itu orang pintar. Cuma nyaman di tempat yang sekarang. Nyaman kali. Nyaman. Tidak ada larangan. Tak ada perintah. Hah? Gitu. Diajak kemudian sehat, malah ribut sama masker. Selamat malam. Malam. Saudara Natalie. Iya, malam juga. Ya, Apa jaminan kabar? surga Islam dan Kristen. Yuk, Kalau di jaminan di dalam agama Islam itu apa, Bang? surga, Firdaus, ya. dijamin. Ya, jaminannya itu apa? Surga Firdaus. Al-Quran Ya, surah Al-Mu'minun ayat 10 ayat 11. Ulaika humul warithun alladzina yarithun al-firdaus hum fiha khalidun. Umat Islam itu mewarisi Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ya, Gitu. oke. Wow, itu bagus banget ya. Tapi Nah, jaminan, artinya jaminan itu kan artinya ada yang ditangguhkan, ada yang harus kita lakukan gitu. Itu apa, Bang? Iya, betul. Diterangkan kami harus sholat, puasa, zakat, jangan berzina, memegang amanah dan janji, Ya, tidak melampaui batas dalam hidup di bumi ini. Betul. Kemudian menjaga diri untuk tidak bermaksiat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, betul. khusyuk di dalam beribadah sholat. Itu perintah. Ya. Itu diterangkan dalam Tapi Al-Quran gini, surah Al-Mu'minun tapi ayat gini, 1 Bang. sampai 11. Oke. Tapi gini Terus, ya, kita kan bisa buka manusia kamera nggak? yang lemah. Nggak Ya. bisa, karena aku udah gelap nih. Udah di kamar, udah malam. Jadi gini, Bang, ini kan kita ini kan manusia yang lemah ya. Nggak semua orang itu seperti Abang. Nggak semua Ya. orang itu bisa mempertahankan kesucian, keapaan yang tadi Abang sebutkan itu, menjaga diri dalam hal-hal yang tidak baik. Kita kan orang yang berdosa, Bang, dari sejak Adam dan Hawa. Itu Nah, fitnah itu. kalau orang, oke, Itu fitnah. Tidak ada Oke. dosa diwariskan Oke. Adam. Oke, dari diri kita sendirilah zaman sekarang. Ya. Misalnya, apakah Allah itu tidak mempunyai pengampunan dan toleransi dalam hal kekejian atau kesalahan atau dosa, atau orang yang paling terpuruk sekalipun, atau orang yang paling rendah yang berdosa yang menjijikan sekalipun di mata Allah? Apakah Allah nggak punya kasih karunia, anugerah yang nggak harus kita bayar dengan segala sesuatu menurut Abang? Iya. Kalau di Islam itu sangat jelas sekali perintahnya bertaubat. Bertaubat dari perbuatan yang tercela, lalu kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan kemudian oleh Allah. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang merupakan perbuatan yang tidak baik, lalu bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi kami di Islam itu ketika kami melakukan maksiat, kami bertaubat. Karena manusia itu selalu ingin jatuh ke dalam kemaksiatan. Karena syahwat, nafsu, keinginan duniawi itu. Maka pada saat kami jatuh, solusinya bertobat, bukan membunuh Tuhan. Tidak sama seperti di agama Anda. Tuhannya yang dibunuh demi untuk menebus mereka. Seperti itu. Kalau di kami enggak, perintahnya bertaubat. Sama seperti ajaran Yesus. Yesus juga mengajarkan pengikutnya Bani Israel bertobatlah, sebab kiamat sudah dekat. Yesus itu selalu mengajarkan bertobat. Nah, sedangkan di Kristen, apa jaminannya? Keselamatan di Kristen itu jaminannya dari Yesus itu mana? Itu aja dulu. Ada enggak? Bahkan sekedar membicarakan tentang kekristenan, Yesus tidak pernah.
Apatah lagi menjamin keselamatan kepada orang-orang di luar Yahudi. Itu nggak ada Yesus mengajarkan itu. Setiap kali Yesus berbicara kepada kaumnya Bani Israel. Orang Kristen ini cuma memakai buku di mana penulisnya menceritakan tentang Yesus dengan kaumnya Bani Israel. Begitu baca buku itu, orang Kristen merasa Yesus sedang berbicara dengan dirinya. Sama seperti Anda membeli buku Bobo. Begitu baca Bobo di dalamnya cerita-cerita seakan-akan itu membahas tentang kalian. Padahal di situ bercerita tentang peristiwa yang pernah terjadi antara Yesus dengan murid-muridnya, penekanan Yesus kepada mereka, ajaran Yesus kepada mereka, ketetapan Yesus kepada mereka. Anehnya, kalian merasa kelemahan Kristen itu 2000 tahun itu di situ. Selalu merasa ketika Yesus berbicara kepada Bani Israel, Kristen yang merasa. Kami di luar Kristen ini tertawa melihat itu. Tertawa melihat. Loh, kok aneh orang Kristen ini. Itu kan ucapan Yesus untuk kaumnya Bani Israel. Oke. Ya. Sorry ya, Ya, silakan. sorry ya, maaf. Tapi kan di dalam Al-Quran itu ada tertulis tentang Isa Al-Masih, yang adalah pembawa terang, jalan yang lurus. Dia adalah kalimat Tuhu, Rohulullah. Itu bagaimana sih menurut Abang? Apakah itu bukan hal yang luar biasa yang dianugerahkan kepada Allah kepada kita sebagai jalan yang terang, yang Oke, segala baik. macam, yang hakim yang adil? Itu kan mengerikan. Kalau menurut aku itu hal yang luar biasa bagi Oke. seorang Isa Al-Masih. Oke, baik. Nah, inilah dia. Sudahlah menggunakan Yesus, cerita Yesus, ajaran-ajaran Yesus kepada kaumnya Bani Israel dianggap untuk dirinya. Sekarang baca Quran lagi tuh. Dibacanya lagi Nabi Isa, ajaran Nabi Isa. Sebagai jalan keselamatan, sebagai hakim yang adil, sebagai orang yang suci, juru selamat. Untuk Bani Israel, ilah Bani Israel. Lagi-lagi merasa untuk dirinya lagi tuh. Memang kurang kerjaan kalian ini. Isa alaihissalam adalah Nabi Rasul yang membawa petunjuk, membawa keselamatan bagi kaumnya Bani Israel. Kenapa dia turun menjadi hakim? Karena ada sekelompok manusia culun di luar kaumnya yang menuhankan Abang, saya dirinya. mohon maaf. Saya cut di sini ya, Bang. Nggak ada nabi yang datang untuk dirinya sendiri. Untuk Nggak Bani ada Israel, nabi untuk yang kaumnya. diutus untuk kaumnya, kalangannya sendiri. Seorang Nabi nabi itu Isa. untuk dunia, Bang. Oh, Yang sudah namanya error nabi ini. itu Udah error. diutus Tolong tunjukkan. bagi dunia. Tunjukkan kepada saya Nabi Musa. Nabi Musa diutus kepada seluruh dunia, mana dalilnya? Lah, Nabi Musa dicatat untuk apa? Untuk dipercaya oleh siapa? Apakah untuk kaumnya saja? Iya, untuk kaumnya saja. Mana dalilnya untuk bangsa lain? Kok tertulis di dalam Al-Quran, Den? Al-Quran menjelaskan Al-Maidah Nabi 6. Musa Oke, itu oke, hanya oke. untuk kaumnya. Oke, abang, tolong jelaskan silakan. Al-Maidah 68. Apabila Silakan kamu Anda tidak baca. percaya bahwa Injil itu ditegakkan, kamu tidak dianggap beragama Mereka sama sekali. mereka Di dalam kaumnya Injil itu yang kan harus ada Musa menegakkan dan Nuh. Injil. Hei, mereka yang harus Jadi menegakkan abang ya enggak. ahli kitab. Kamu tidak dipandang beriman bila kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil. Ahli kitab yang ditunjuk di situ, bukan bahlul kitab. Dalam kurung Kristen, bukan. Jadi bukan abang gitu, bukan abang dan umat bukan. Saya manusia. bukan ahli kitab, Ibu. Saya bukan ahli kitab. Yang disebut ahli kitab itu Bani Israel. Lah kenapa tertulis di dalam Al-Quran, Dan? Ya, Al-Quran menceritakan tentang bahwasanya dulu Tuhanku pernah mengutus nabinya bernama Nabi Musa, nabinya bernama Nabi Isa, kepada kaumnya dengan membawa Taurat dan Injil. Itulah yang saya katakan tadi. Paulus menulis surat untuk orang-orang yang ada di Efesus, yang ada di Turki, di dalam kitab Efesus. Paulus menulis surat untuk orang-orang Roma di dalam kitab Roma. Tapi orang Kristen dasar tidak punya nabi, tidak punya kitab suci, tidak punya Tuhan. Dia mengklaim surat-surat Paulus itu untuk dirinya.
Padahal seluruh surat Paulus itu diperuntukkan untuk orang-orang tertentu, kelompok tertentu, jemaat tertentu, bukan untuk orang Indonesia. Abang dengerin dulu sebentar. Jadi abang itu nggak percaya bahwa ada jalan, ada anugerah, pengampunan yang datang dari surga, yang datang dari Allah itu sendiri. Abang nggak percaya itu. Kan Bahwa tadi saya sudah keselamatan itu bacakan hanya dalilnya. datang dari perbuatan baik abang. Begitu. Saya sudah baca ya ayyuhalladzina Sebaik amanu apa sih, Bang? tubu ilallah taubatan nasuha. Udah ku baca dalilnya Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8 sudah ku baca. Jadi abang baca. percaya siksa kubur yang Iya percaya mengerikan dong. itu. Percaya dong. Percaya. Kenapa Saking tidak saya itu abang percaya? percaya. Apanya? Semua orang masuk neraka itu abang percaya. Percaya. Orang semua datang kepada neraka, mendatangi bukan masuk ke neraka. Abang, aku mau tanya, kalau abang jadi Allah, apakah abang tega melihat itu? Orang-orang anak-anak Mendatangi. abang itu jalan-jalan di rambut coba pakai otak dulu. Abang nggak datang untuk Pakai otak menyelamatkan dulu, sih? pakai otak dulu. Pakai otak. Markus 9 nomor 49 seluruh orang Kristen Abang digarami jatuh dengan api gimana? neraka. Coba. Gimana kalau anak abang jatuh ke Coba dulu. Kalau abang jatuh ke dalam neraka tuh gimana? Markus 9 nomor 49. Markus 9:49 seluruh orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Coba. Apakah Anda tega? Matius 7:22-23. Yesus itu adalah garam dunia. Bang. Pandai-pandaian. Di dalam Matius 7:22, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapakku? Taurat, Oke. Perjanjian Lama. Oke, Kehendak oke. Bapakku. Ini Pada hari terakhir nanti dengar. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus? Ya, Pada ada saat yang- itulah aku Yesus akan berterus terang kepada Karisten. Enyahlah daripada aku, Karena kalian semua motivasinya adalah beda. pembuat Abang, kejahatan. aku mau Sekarang nanya. pertanyaan Aku mau saya, nanya dengar, satu hal. jangan cuma bertanya terus. Jangan bertanya terus. Jangan bertanya terus. Abang Giliran ahli saya kitab, bertanya. saya nggak tahu apa-apa. Gil- Aku mau tanya satu hal Giliran aja. saya bertanya kepada anak-anak dewa Kristen. Dengarkan saya. Siapa yang diusir Yesus di dalam Matius 7:22-23 yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus. Itu siapa? Pelaku kejahatan. Agamanya apa yang memanggil Yesus Tuhan? Nggak ada, nggak tahu. Dia nggak Oh, udah menyebutkan kau ke neraka berarti kalau kau nggak tahu. Itulah kau Kristen. Itulah kau Kristen. Masa kau tidak tahu siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Hah? Dasar. Itulah kalau penyesat ya begitu. Mau dia jantan, mau dia betina, kalau dia datang itu cuma kebencian doang. Itulah Kristen. Identitas Kristen itu begitu. Ditanya siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat pakai nama Yesus, bernubuat, aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Udah jelas-jelas Kristen bermukjizat pakai nama Yesus, aku nggak tahu. Tapi kalau giliran bertanya tentang pemahaman Islam yang seenak perutnya setai gigi itu, tajam dia bertanya, ini ono, ini ono, ini ono. Ayo silakan yang lain. Ais, ada Dinda Dio di bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Warahmatullahi berjuang, wabarakatuh. Bang Sumar. Siap. Yuk, Salah pula tuh nama aku disebutnya. Sudah naik di sini gratis. Salah sebut nama lagi.
Harusnya ke sini bayar pajak dulu dong. Halo. Halo juga abang. Halo. Ya. Kan jaminannya itu kan gimana lah? Dari mana bang? Katolik, Protestan? Dari Protestan. Oke abangku, buka kamera dulu, kita diskusi baik-baik yang kayak yang tadi. Jaminannya ya Tuhan Yesus lah. Apa Tahu. jaminannya? Jaminan Tuhan Yesus. Jaminannya apa? Ya Tuhan Yesus. Ya udah mati Tuhan Yesus udah pergi ke surga. Ya. Yesus apa bunyi jaminannya kepada orang-orang di luar Yahudi? Kok di luar Yahudi? Oh, kalau dibaca semuanya Alkitab itu bukan di luar di luar. Enggak ada, enggak. Yesusnya ku bilang, bukan yang lain, Yesus. Bukan Paulus, bukan Lukas, Markus. Yesus. Coba dulu aku tanya dulu kau. Kelahiran Yesus itu keinginan Tuhan kah? Apa keinginan manusia? Tanya dulu kau. Keinginan Tuhan dia lahir. Keinginan Tuhan. Untuk Bani Baca dulu Yesaya Israel. dulu. Baca dulu kita Yesaya semua. Kok Yesaya di Yesus kok Yesaya? Yesaya semua itu. Aduh. Biar pandai kau. Semua itu dari lama baru perjanjian baru. Aduh, kitabnya Yahudi ku bawa-bawa lagi. Nih, Yang tahu kitabnya Yahudi kalian yang tidak bisa bahasa Ibrani atau mereka? jangan pergi bahasa pun bisa. Tuhan itu punya bahasa. Bukan seperti Tuhan kalian satu bahasa di tahu. Inilah saudaraku suka memperbodoh diri kan gitu. Yang paham tentang kitabnya, yang paham tentang kitab itu yang punya kitab. Loh, gimana ceritanya Anda bisa paham kitabnya orang sementara membacanya aja tidak bisa? Kok memang nggak ada mau ditiru. Kayak tadi ngomongan itu bang. Tunggu dulu. Saudara, kamu tidak bisa baca kitab itu, terus kau merasa lebih pintar dari yang bisa baca gitu? Di mana konsepnya? Bagaimana konsepnya? Yang punya kitab bisa baca, bisa memahami, mereka disebut ahli kitab. Anda bukan ahli kitab, membacanya pun tak bisa, tapi Anda mencomot-comot kitabnya orang. Kok bilang ada Yesus di Yesaya? Alamak, susah kali, Bang. Ayo buka kameranya dulu. Udah dikirim permintaan on cam teman-teman, tapi dia nggak mau, takut dia. Takut ketahuan kalau dia bukan domba. Begitu buka kamera, nampak serigala. Bukan domba yang nampak. Bunyinya kambing sih, mbe. Abang Suma. Bunyinya gitu. Suruh ongkem Abang Suma. Tuh, penontonnya udah panasan ke bawah tuh. Iya. Moderator sudah kirim terus permintaan, tapi dia nggak buka-buka. Itu Bang. Makasih teman-teman sekalian. Suruh on cam. Sudah disuruh, sudah. Makasih Dinda. Gitu teman-teman. Orang baca buku, bukunya orang mau menceritakan tentang orang lalu-lalu. Halo Bang, Dibilangnya, iya halo juga. aku mau nanya Bang, Dari mana ini? apa persamaan otak udang sama otak Kristen Bang? Iya, sama-sama otak. Sama-sama otak. Silakan teman-teman non-muslim naik. Jangan emosi tapi... ini ada pendeta ini. Selamat malam, Bapak Pendeta yang kami hormati. Seperti dalam majap dan lain-lain ini juga cocok banget Om. Selamat malam Pak Pendeta. Ini seperti charger atau yang lainnya. Ini bahannya tuh dari plastik, anti Pak radang. Pendeta selamat malam. Dan makanya aku suka dari rak ini. Pak Pendeta minta permintaan loh. Dari rak ini itu lebarnya Hoi!
manfaatin ruangan yang satu. Kalau di kamar kalian masih ada sisa space yang kecil, kalian bisa manfaatin pakai. Pendetanya ngorok. Kebanyakan makan perpuluhan. Mana kakak? Aa? Kalian kok ceria kali? Besok orang ini naik soal tidur. Halo, selamat malam. Bang, salam kenal aja bang. Saya di Halo. Banjarmasin bang. Ya, Halo. ya, halo bang. Banjarmasin bang. Halo saudara. Ya, Dari mana? assalamualaikum bang. Banjarmasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan? Nggak ada bang, itu aja bang. Oke, Makasih, makasih bang. Salam. Siap, salam kenal ya. Jangan cuman modal naik, harus punya ilmu. Halo, selamat malam. Halo juga. Ya, ini saya penonton Bang Zuma nih. Saya juga Muslim, cuma sedikit aja 30 detik. Siap. Kalau misalnya mungkin Abang kan debatnya pinter banget. Mungkin tone-nya sedikit disantain dikit, jadi ngedengernya lebih chill gitu. Tapi sukses banget Bang. Insya Allah dakwahnya sukses terus. Oke, sip. Makasih Makasih banyak. Bang, terus berjuang Bang. Makasih Assalamualaikum. saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukan yang luar biasa, baik. Makasih. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Halo. 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 Wih, ada badinya. Ya. Dari mana bang? Ya halo. Ada badinya tahu. Takutku. Gapakan atau jeki. Halo, selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi dikit aja bang, wabarakatuh. cuma dikit Siap. aja. Ya, Itu kalau Oten jualan babi nggak usah nipu-nipu lah, bilang aja jualan babi gitu. Sekarang kan dibilangnya ayam guling gitu. padahal Babi, babi guling. babinya dibakar, dibilang ayam guling. Betul-betul lah. Itu aja bang Zuma, sehat selalu bang. Siap. Makasih. Kalau kita kan tidak mungkin ayam kita jual kepada mereka terus kita bilang sama dia ini babi, kan tidak mungkin. Jualan apa itu Bang Zuma? Babi guling, padahal ayam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Katolik Protestan, Bang. Halo, Halo. Protestan Saya- atau Katolik? Siap. Saya Muslim, Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Ada yang ingin disampaikan? ingin nyampaikan aja, ini pendapat saya ini Siap. salah betul. Saya kan punya teman yang Kristen, cuman dia berusaha untuk mempengaruhi berbagai macam pertanyaan yang dia ditanyakannya. Saya jawablah saya semampu saya. Kemudian saya balik bertanya sama mereka, Islam dengan Kristen itu mana dulunya? Duluan Kristen kan, kemudian baru Islam. Udah saya pakaikan logika kan. Seandainya undang-undang itu duluan datang, kemudian undang-undang yang baru datang, Berikutnya. otomatis undang-undang yang lama itu kan terhapus. Iya. Ya kan Bang? Betul. Apakah yang jawaban saya ini, tapi sampai sekarang saya minta jawaban dari mereka nggak bisa jawab gitu Bang.
Iya, iya, iya. Berat itu, Bang. Iya. Berat bagi mereka untuk menjawabnya. Ya, makanya yang jadi teman debat saya ini sekelas pendeta itu, Bang. Tapi dia berusaha mempengaruhi saya. Iya, iya, iya. Masya Allah. Itu masih bisa sayanya. Iya. Lanjutkan dakwanya, lanjutkan. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Diam-diam baik abang ini. Ayo silakan non-muslim naik dong. Jelaskan ke kami jaminan keselamatan dari agama Kristen. Itu yang mana jaminannya? Dari Yesus. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kapan ke Mas sampai nih, saudaraku? Mas Samba di Iya. mana ki di Mas Samba? Malangke itu. Malangke. Ya, tadi. Orang tua orang Malangke, Bang. Itulah pernah kita. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ke Mas sampai. Mas Samba di masalahnya baru-baru ki dari bawah. Oh, Piran. Baru bulan berapa kemarin saya ke sana? Bulan 1 Januari, akhir Januari. Oh, iya. Sempat gitu demo di sini. Bah. Nah, baru dari Terus Makassar, semangat. baru minggu lalu ada hampir 1 bulan di atas. Mantap sekali. Jalan-jalan ke rumah di Yana, nggak sempat juga. Hujan terus. Iya betul. Sampai sekarang kan masih hujan. Iya. Makassar. Iya. Oke, boleh saudara sehat selalu. Iya sampu. Iya kita juga Iya. sehat-sehat ki. Iya. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Medan Bang Juma. Horas. Sedikit usul. Siap. Ada enggak pengganti atau penerus yang seperti Bang Juma ini gitu? Nggak ada matinya gitu kan untuk dakwah Islam ini. Amin. Insya Allah Bang. Insya Allah. Nah, yang bersuara kayak Bang Juma juga, yang seksi gitu suaranya gitu, yang keren. Masolang generasi. Gitu aja Bang Juma. Salam. Siap. Ya, selalu. Makasih. Ya Allah. Makasih. Amin. Keren kali abang kita, Bah. Silakan teman-teman naik ke sini seperti yang tadi diskusi, tapi jangan emosi ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Bang. Makasih Imar. Iya, ada yang bisa dibantu? Saya cuma pengen ngucapin buat Abang Zuma dan saudara-saudara semuslim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Semangat terus Bang. Sony, barakallah. Sama-sama Bang. Semangat terus kita. Terima kasih banyak. Masya Allah. Oke, silakan. Selamat malam Saudara Bale Lure. Perkedel. Halo. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Sima. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak gitu? Dek, maka bicara cara. Iya. Tegi boleh. Asal sidrap. Oh, sidrap. Masya Allah. Ya Bang Sima. Mantap sekali. Iya. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah. Bastri Mas sedih. Pulang kampung Mika beliau atau masih di Jakarta? Belum masih di laut, masih di kapal. Oh, mantap sekali, Bang. Ya, apa ini ya, saya mau tanya Bang Suma, apa ya? Iya. Kan memang sudah dijelaskan dalam Al-Quran kan di surah Al-Baqarah di ayat
79 menegaskan bahwa yang misalnya penulis Alkitab kan Penulis. sudah ya Iya. celakalah Dari yang tangannya menulis, sendiri. dari tangan sendiri. Itu aja Bang Suma. Siap. Ya, makasih Bang Suma. Makasih. Ya, selamat. Wailul lil ladzina yaktubunal kitab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sampai teman-teman juga sudah pada hafal temanya, dalilnya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. NTB, Nusa Tenggara Barat. Mantap kali Bang. Halo, selamat malam. Malam juga. Oten itu Dinda. Dekat masjid rumahnya. Silakan teman-teman. Naik lagi yang lain. Syukran, Masya Allah, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri. Aminkum. Makasih. Saya dari Pulang Mongondo, Ketemu Bagus, Sulawesi Utara. Iya. Saya Muslim ya Bang ya. Dan mungkin Abang ketahui juga di Sulawesi Utara itu ya bisa dibilang, apalagi di wilayah Manado ya kan, itu mayoritas Nasrani Kristen ya. Iya. Juga Katolik dan sebagian ada juga Yahudi. Siap. Di sini ada Bang Yakub Baruj, mungkin beliau kenal ya? Iya, kenal. Ya. Ini di luar perdebatan sih. Saya juga di sini banyak teman-teman Katolik, teman-teman teman-teman Protestan, dan juga sebagian ada yang Yahudi juga. Itu orang-orang Yahudi yang dari Katolik gitu pindah ke Yahudi. Nah, jadi di sini pesan saya aja sih untuk orang teman-teman kita yang Kristen, kita di Muslim sebenarnya tidak pernah sedikit pun untuk menghina Yesus, sedangkan atau Isa Al-Masih gitu, karena di Al-Quran pun dia sangat dimuliakan gitu. Kita tidak pernah bilang dia itu anak. Mohon maaf, mungkin di pandangannya orang Yahudi dia itu anak zina ya. Sedangkan lanjut Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Banten, Mang Juma. Saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Siap, Masya Allah. Saya selalu ngikutin. Lanjut bang. Sudah turun rupanya. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman semuanya yang ada di bawah yang tidak sempat ke atas. Kita saling memaafkan satu sama lain. Utamanya saya nih, biasa ada candaan-candaan yang mungkin tidak mengenakan hati sahabat-sahabat saya, minta malam Bang Juma. Malam juga Bang. Bang Juma. Sama-sama Bang, mohon maaf lahir batin. Dari mana ini? Kabar Bang Juma. Ini dari kabar baik, lama ndak jumpa. Sehat Abang? Iya, makanya ini masih ingat Abang. Iya, sama-sama. Saya lihat wajahnya. Saya mau tanya Bang. Siap. Saya mau tanya Bang Juma, jaminan surga Islam dan Kristen. Jadi coba jelaskan
Kalau menurut Islam jaminannya apa? Kalau saya Katolik kan jaminannya harus percaya sama Kristus dan ada janjinya jelas. Jadi abang boleh jelaskan jaminan surga bagi Muslim gitu loh. Kalau di Muslim itu bang, kalau kami mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, lalu kemudian teguh di dalam pendirian kami, di dalam mempersaksikan, mengagungkan Allah satu-satunya Tuhan, artinya kalau sudah menerima Allah sebagai Tuhan, pencipta langit dan bumi, berarti sudah menerima Nabi Muhammad utusannya sebagai Rasulnya, kan gitu. Nah, di dalam Al-Quran, orang yang kemudian menerima Allah sebagai Tuhannya, lalu teguh di dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka dia dijamin surga. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 11, di situ dikatakan alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang Islam itulah yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Kenapa umat Islam itu mewarisi surga Firdaus? Karena umat Islam menjalankan seluruh perintah-perintah Tuhan dan juga berupaya menjauhi larangan-larangan Tuhan. Maka dijaminlah kemudian surga Firdaus itu sebagai milik yang diwariskan kepada mereka orang-orang Islam. Boleh dibaca di Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Bang. Nah, sekarang jaminan Kristen yang datang dari Yesus itu, Yesus sebutkan di mana, Bang? Tapi ini saya bukan seorang pendeta atau pastor, saya hanya umat Katolik biasa yang punya pengetahuan yang sangat minim tentang hal ini. Tapi suaranya mengecil, Bang. Ini saya umat Katolik yang biasa, yang tidak begitu mendalami agama, tapi di Yohanes 14 ayat 6. Ya, akulah. Itu Yesus menjamin, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Maka kami nomor 12-nya boleh di sebagai jaminan. Nomor 12-nya apa katanya, Bang? Gini, Abang. Nomor 12 ini saya belum baca sampai di sana. Enggak, coba dicari dulu, dibaca nomor 12-nya dulu coba. Oke, coba saya ambil HP saya satu dulu, Bang, ya. Boleh, boleh. Sorry, Bang. Ini satu. Saya belum baca, Bang Juli. Iya, nomor 12-nya coba dibaca. Dan Yesus berkata di lain, dia berkata bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Maka kami mempercayai Yesus itu karena dia memberikan hidup yang kekal itu, Bang. Yohanes, iya, apa katanya tadi, Bang? Ya, Bang? Iya. Belum saya baca. Belum. Oke, Saya masih bukakan. Yohanes 14 ayat 12 ya. Siap. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu, menurut Yesus, adalah yang melakukan pekerjaan yang Yesus juga kerjakan, Bang. Nah, di dalam kehidupan Yesus, dalam hal ini keadaan beliau sebagai manusia, ketaatannya kemudian kepada Bapa, itu tercermin di dalam Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa dan melakukan segala apa yang berkenan di dalam hatinya.
Artinya, Yesus senantiasa tunduk berserah diri kepada hukum Taurat. Dengan kata lain, Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana orang-orang yang tunduk kepada hukum Taurat lakukan. Nah, artinya bahwa pekerjaan Yesus itu adalah Taurat. Pekerjaan Yesusnya. Berarti percaya kepada Yesus, ya lakukan sebagai pelaksana Taurat. Apa yang dalam Taurat itu kerjakan. Maka orang itu akan disebut percaya atau mengasihi Yesus. Nah, sedangkan Kristen ini justru adalah agama yang dibentuk untuk meninggalkan Taurat. Jadi tidak mungkin. Siapa bilang Bang Juma kalau kami Katolik mana menghilangkan hukum Taurat? Orang Katolik tidak pernah menghilangkan hukum Taurat. Orang Katolik tidak pernah. Ya, baik. Sorry, saya ada telepon. Ada WA. Nah, kalau dikatakan bahwasanya orang Katolik tidak meninggalkan Taurat, kita ambil hukum pertama, hukum utama itu adalah jangan ada ilah lain di hadapanku. Ya. Iya kan? Nah, ilah itu artinya kan sembahan. Ilah itu adalah sembahan. Lain. Jangan bikin sembahan lain di hadapanku, kan gitu. Iya kan, Bang? Jangan menyembah Allah lain, jangan menyembah Allah lain selain kepadaku. Iya, betul. Ya. Nah, sedangkan Kristen menyembah anak orang, anak Maria disembahnya. Gimana dong? Gak ada kan ada perintah. Artinya gini, Yesus juga di kata-kata lain Yesus berkata bahwa percayalah kepadaku dan percaya kepada Bapakku. Iya, berarti harus percaya kepada Yesus. Ketika percaya kepada Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Betul. Nah, berarti harus mengenal Yesus sebagai utusan, kan? Enggak apa-apa. Untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, memang Yesus diutus ke dunia. Iya, itulah. Berarti harus mengenal Yesus sebagai utusan, bukan mengenal Yesus sebagai Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal, betul? Betul, Bang? Enggak apa-apa. Itu dia. Makanya kalau dikatakan bahwasanya Yesus itu diutus untuk Bani Israel, berarti dia harus dikenal sebagai utusan untuk Bani Israel. Jangan dikenal sebagai utusan untuk seluruh manusia. Betul nggak? Tapi gini Bang Juma, ada kalau memang begitu, ada di Matius 28 ayat 19 kan ada amanat agung yang diperintahkan Yesus, Bang Juma. Iya, sekarang percaya kepada Yesus adalah meyakini dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu percaya. Kalau menuhankan Yesus berarti nggak percaya kepada Yesus. Karena menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesusnya mengatakan hidup kekal itu percaya kepada dirinya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Tidak boleh yang lain. Betul nggak? Dengan Kristen menuhankan Yesus, berarti Kristen tidak percaya kepada Yesus. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal adalah, hidup kekal itu kan surga, mati kekal neraka. Hidup kekal adalah mereka mengenal Yesus. Sebagai apa? Rasul, utusan. Kalau Anda menyembahnya, berarti Anda tidak mengenalnya. Gini Bang, kalau menurut saya, gimana? Kalau iman itu tanpa perbuatan, maka iman itu pada dasarnya mati. Maka kalau
bilang Tuhan Yesus menjaminkan yang sebetulnya menebus dosa, sehingga manusia tidak boleh melakukan dosa lagi. Ketika manusia melakukan dosa, dia sudah diampuni. Itu salah pemikirannya Bang Rima. Seharusnya dosa yang kita lakukan tiap hari itu kita harus minta ampun. Makanya di Katolik itu kita ada sakramen pengampunan yang harus kita minta ampunan. Bukan karena kita punya pemikiran bahwa Yesus sudah menebus kita, jadi kita sudah bebas segalanya. Itu bukan seperti itu. Makanya di Katolik itu masih ada purgatori Bang Juma, bahwa ketika kita mati itu masih ada